lahirnya putra atau putri adalah dambaan setiap keluarga. Apalagi jika kembar. Tahukah sobat bahwa kasus kriminal juga datang dari pelaku bergenetik kembar? Seperti apa kasusnya? Berikut daftarnya. 1. O. Bersaudara Hasan dan Abbas So, kembar asal Jerman ini begitu menarik perhatian lantaran terkait dengan kasus pencurian di pusat perbelanjaan paling ikonik di Berlin, Kaufhaus des Westens dengan pada tahun 2009 silam, salah satu kembaran ini menjadi tersangka atas pencurian perhiasan senilai 6,8 juta dolar atau sekitar 107,2 miliar rupiah. Namun, setelah mendapatkan bukti DNA dari tetesan keringat di TKP, polisi justru dibuat bingung apakah pelakunya adalah Hasan atau Abbas. Sebab keduanya memiliki DNA yang identik. Sedangkan di Jerman, ada hukum yang melarang pihak tertentu menahan seseorang karena dicurigai melakukan kejahatan. Karena inilah, Hasan dan Abbas O terpaksa dibebaskan, bahkan sebelum pengadilan dimulai. Hingga kini, belum ada berita lebih lanjut mengenai siapa yang sebenarnya mencuri perhiasan senilai ratusan miliar tersebut. 2. Kasus bersaudara. Di bulan Februari tahun 2013, Argentina sempat dihebohkan dengan kasus unik Edith dan Johanna Casas. Bagaimana tidak, Edith yang saat itu masih berusia 22 tahun diketahui menikahi salah satu tersangka pembunuh saudara kembarnya sendiri. Pelaku tersebut bernama Victor Cingolani. Saking anehnya, Edith bahkan diminta menjalani tes psikologi sebelum menikah. Tidak hanya sampai di situ, saat menyelenggarakan pernikahan, masa yang marah sampai melempari batu serta telur ke pintu masuk kantor catatan sipil di Pico Truncado. Saat itu, Cingolani diketahui masih berstatus sebagai narapidana lantaran ia masih menjalani 1 tahun dari total vonis hukuman 13 tahun penjara. Sementara sang korban, yaitu Johanna, yang berprofesi sebagai model, tewas akibat 2 luka tembak di kepala, dan jasadnya bahkan dibuang di tempat terbuka di pinggiran Pico Truncado. Meski Cingolani ditetapkan sebagai tersangka, tetapi Edith, selaku saudara korban, mengaku sangat mencintai Cingolani dan bersikukuh bahwa suaminya ini mendapat dakwaan yang keliru. Seiring waktu, pasangan ini jauh dari sorotan dan kisah cinta yang keduanya pertahankan dan berhasil mengatasi semua rintangan akhirnya usai. Edith kemudian menjalin hubungan dengan pria bernama Mauro Farias dan saat diwawancarai, Edith tengah mengandung buah cintanya bersama Farias. 3. Len bersaudara. Pada tahun 1958, seorang pria asal New York bernama Robert Len yang telah memiliki 5 orang anak dikaruniai putra ke-6 yang dinamai Winner. Robert berharap putranya tersebut bisa menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat bagi banyak orang seperti arti namanya, yaitu pemenang. 3 tahun berikutnya putra ke-7 pun lahir. Karena bingung ingin memberi nama apa, ia pun meminta saran dari anak pertamanya yang perempuan lalu tercetuslah nama Loser atau pecundang. Namun kenyataan berkata lain. Di tahun 1977 ketika masih berusia 19 tahun, Winner ditahan untuk pertama kalinya karena terlibat aksi perkelahian. Sementara Loser mendapatkan beasiswa di sebuah universitas negeri dan kemudian bekerja sebagai polisi. Sampai saat ini, diketahui Winner telah terlibat sebanyak 31 kasus kriminal, sementara Loser sukses menjadi seorang detektif di New York. 4. Spahalski bersaudara. Selama bertahun-tahun lamanya menjadi seorang pembunuh, Stephen Spahalski baru tahu kalau ia bukanlah satu-satunya orang dalam keluarganya yang menjadi kriminal. Stephen diketahui melakukan kejahatannya pertama kali ketika berusia 16 tahun dan ia sudah sering keluar masuk penjara karena kasus pembunuhan di tahun 1971. Pada tahun 2005, polisi menunjukkan pada Stephen sebuah artikel yang menunjukkan pengakuan saudara kembarnya, yaitu Robert Spahalski, yang telah melakukan 4 pembunuhan. Selama ini, baik Stephen maupun Robert selalu melakukan aksi kriminalnya sendiri-sendiri. Pada tahun 2006, Robert dijatuhi hukuman 100 tahun penjara oleh kepolisian. Sedangkan Stephen tidak jadi dibebaskan karena menolak untuk terlibat dalam kelas anti kekerasan yang diadakan di penjara. 5. Han bersaudara. Kasus kriminal kembar yang tak kalah unik datang dari Han bersaudara. Kasus percobaan pembunuhan pada Sunny Han dilakukan oleh saudara kembar identiknya, yaitu Jenna Han, yang terjadi pada tanggal 6 November tahun 1996 di Irvine, California. Keduanya adalah warga negara Amerika kelahiran Korea.
Jen dan dua rekannya yang masih remaja kala itu dihukum pada tahun 1998 atas percobaan pembunuhan dan tindakan penyerangan pada tahun 1996 terhadap Sunny Han dan teman sekamarnya, Helen Kim. Sunny dan Helen diikat dan disumpal di apartemen mereka. Jaksa pada saat itu mengatakan beberapa hari sebelum peristiwa tersebut terjadi, Jen Han sempat memberitahu kepada orang-orang terdekatnya bahwa ia ingin saudara perempuannya mati dan tengah meminta seseorang untuk melancarkan aksinya. Diketahui Han bersaudara saling berseteru di awal tahun 1996. Sunny meninju wajah Jen dan menangkapnya dengan tuduhan bahwa Jen menggunakan kartu kreditnya dan mengambil mobilnya. Pada tahun 1998, Jen kemudian ditahan di Central California Women's Facility di Choctaw, California, dengan ancaman hukuman 26 tahun penjara atau seumur hidup. Hukuman Jen makin berat setelah juri hakim menambahkan 1 tahun karena adanya penggunaan senjata api dalam aksinya. 20 tahun kemudian, pada Mei tahun 2018, ternyata Jen mendapatkan pembebasan bersyarat oleh Dewan Pembebasan Bersyarat California. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.